Halo, ketemu lagi dengan saya dan semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya datang kembali dengan tema yang menarik untuk kita bahas di sini, yaitu 5 negara paling berpengaruh besar di dunia tapi sudah bubar. Sejarah mencatat bahwa banyak negara di dunia yang sudah berdiri, berpengaruh besar dan kemudian bubar tak tersisa sedikit pun. Dan negara mana sajakah itu? Berikut ini adalah 5 negara besar yang sudah pernah berjaya dan berpengaruh sangat besar hingga akhirnya bubar. Yang pertama, Republik Sosialis Uni Soviet. Uni Soviet dikenal sebagai negara yang sangat berpengaruh hingga runtuh pada 1991. Wilayah negara ini amat luas yang mencakup 1/6 permukaan bumi. Menurut catatan Ensiklopedia Britannica, daerah Uni Soviet membentang seluas 22,4 juta kilometer persegi dari Laut Baltik dan Laut Hitam hingga Samudra Pasifik. Wilayah tersebut dihuni oleh 290 juta penduduk dari 100 kebangsaan. Negara komunis itu menjadi pionir Marxisme, Leninisme, Stalinisme, dan ikon kejayaan komunisme abad ke-20. Uni Soviet didirikan pada 1917 oleh Vladimir Lenin setelah kekacauan politik pecahnya kekaisaran Rusia yaitu Tsar Nicholas Romanov II pasca Perang Dunia Pertama. Uni Soviet berhasil mengalahkan Nazi Jerman dan mengakhiri kediktatoran Hitler. Setelah jaya, Uni Soviet terpecah pada 1991 di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev menjadi 15 negara berdaulat. Yang berikutnya ada negara Austria-Hungaria. Negara ini paling merasakan kehancuran akibat Perang Dunia Pertama. Kehancuran kekaisaran ini melahirkan berbagai negara baru, yaitu Austria, Hungaria, Ceko, dan Yugoslavia. Dengan bagian-bagian lainnya bergabung ke Italia, Polandia, dan Rumania. Negara itu menjadi tempat bagi berbagai etnis serta agama. Imperium ini tidak memiliki bahasa dan identitas kebudayaan yang sama. Austria-Hungaria bubar karena diperebutkan para pemenang Perang Dunia Pertama. Berikutnya yang ketiga, ada negara Jerman Timur. Berakhirnya Perang Dunia Kedua memecah Jerman menjadi dua negara, yakni Jerman Timur dan Jerman Barat. Pada 7 Oktober 1949, penduduk Jerman yang berada di bawah pendudukan Uni Soviet mendirikan negara baru, yaitu Jerman Timur. Kedua negara itu memiliki banyak perbedaan mulai dari segi ideologi hingga kondisi sosial masyarakatnya. Luas wilayah Jerman Timur adalah 108.333 km persegi. Jumlah populasinya selalu menurun mulai dari 18 juta penduduk menjadi 16 juta jiwa. Jerman Timur dibentuk dan dikuasai oleh Uni Soviet atau sering disebut sebagai negara satelit Uni Soviet. Seiring runtuhnya tembok Berlin pada 1990, Jerman Timur pun bubar dan bersatu dengan Barat menjadi Jerman. Berikutnya di urutan keempat ada Cekoslowakia. Cekoslovakia atau sering disebut Cekoslowakia adalah sebuah negara yang pernah berdiri di Eropa Tengah pada 1918, tapi sempat diduduki oleh Jerman pada 1939. Cekoslovakia terbentuk dari sisa-sisa kekaisaran Austro-Hungaria lama. Cekoslovakia merupakan salah satu negara maju Eropa sebelum Perang Dunia Kedua. Saat konferensi tingkat tinggi atau KTT Manis 1938, Jerman menguasai Cekoslovakia dalam kontrol Hitler. Negara itu pun diambil alih oleh Uni Soviet sesudah Perang Dunia Kedua. Negara ini runtuh bersama keruntuhan Uni Soviet pada 1991. Pasca bubarnya Uni Soviet, Cekoslovakia juga pecah menjadi dua negara, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Peta negara ini sempat dihilangkan dari peta dunia. Berikutnya yang terakhir di urutan kelima adalah negara Vietnam Selatan. Vietnam Selatan adalah negara anti-komunis yang berdiri dari tahun 1954 hingga 1976. Luas wilayah Vietnam Selatan adalah 173.809 km persegi. Vietnam pernah terpecah jadi dua negara, yaitu Vietnam Utara dan Selatan. Vietnam Selatan dibentuk akibat pengusiran paksa Prancis dari Indochina pada 1954. Maka muncul ide pembagian Vietnam menjadi dua, dengan negara komunis di utara dan negara demokrasi di selatan. Perang terjadi antara kedua pihak hingga Amerika Serikat terlibat dalam Perang Vietnam pada 1973.
Karena tak kuat dengan peperangan, militer Amerika Serikat meninggalkan Vietnam Selatan pada 1975. Setelah berakhirnya Perang Dingin, kedua Vietnam tersebut pun bersatu pada tahun 1976 dan menjadi negara komunis Vietnam. Sekian pembahasan kita kali ini dan kiranya ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Apabila ada yang salah dalam pembahasan video ini, silahkan tinggalkan koreksinya pada kolom komentar. Terima kasih.